Martial Universe, Bab 243. Judul, Lelang. Mu Qianqian sedikit heran bahwa Lindong tetap tidak terpengaruh di bawah tatapannya. Matanya yang indah seperti bunga persik menyapu tubuh pembentuknya, sebelum dia malas mengalihkan pandangannya. Setelah melihat wanita itu menarik pandangannya, Lindong dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia hanya di sini untuk mendapatkan beberapa bahan peningkatan untuk tombak surgawi kuno, dan tidak ingin melakukan kontak dengan keindahan ini yang tampak cantik tetapi tertutup duri. Tidak lama setelah Mu Qianqian menarik pandangannya, orang-orang yang tampaknya memiliki latar belakang yang kuat berturut-turut berjalan ke barisan depan dan duduk sendiri. Namun, sebelum mereka duduk sendiri, orang-orang ini akan mengobrol sedikit dengan Mu Qianqian, sebagian karena penampilan dia, tetapi sebagian besar karena faksi yang diwakilinya. Sekte iblis hebat, bahkan di seluruh kekaisaran Gritian, itu bisa dianggap sebagai faksi kelas pertama yang asli, dan merupakan eksistensi seperti tuan di provinsi desolat besar, karenanya tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Saat semakin banyak orang muncul, Lindong memijat dahinya. Tepat ketika dia hendak menarik pandangannya, simbol jiwa takdir di istana Niwannya melompat sedikit, menyebabkan dia sedikit heran ketika dia mengangkat kepalanya. Pada saat ini, ada kelompok lain memasuki area tempat duduk VIP di depannya. Aura kelompok ini tidak terlalu kuat, namun ketika orang-orang di sekitarnya melihat mereka, ekspresi mereka sangat menakutkan. Dari tubuh mereka, Lindong merasakan aura energi mental yang kuat. Jelas, orang-orang ini fokus pada kultivasi energi mental. Selain itu, ketika Lindong merasakan semacam aura energi mental ini, ia juga menemukan bahwa jejak energi mental mereka tampaknya menutupi tubuh mereka dengan cara yang khusus. Sebelum memanjang ke pakaian mereka, tampaknya terhubung ke sesuatu di dalam. Ini adalah anggota dari Ghastly Puppet Cult. Tatapan Lindong sedikit berkedip. Energi mental orang-orang ini sangat kuat. Selain itu, yang dia temukan sedikit aneh adalah bahwa energi mental orang-orang ini memiliki jejak kesuraman dan kematian, dan tidak murni dan tidak terlihat seperti energi mental normal. Energi mental mereka telah terhubung dengan boneka simbol mereka. Jauh dalam pikirannya, Lindong diam-diam merasakan tas Qian Kunnya. Di dalamnya ada wayang simbol peringkat menengah. Karena fakta bahwa ia harus menggunakan pil Yuan murni setiap kali menggunakan benda ini, Lindong tidak membawanya keluar untuk menghadapi lawan dalam keadaan normal. Dikatakan bahwa anggota sekte wayang sadis ini akan membawa simbol wayang bersama mereka. Ketika mereka bertarung, simbol puppet akan berhadapan langsung dengan lawan, sementara mereka menggunakan energi mental untuk mengendalikannya dan menyerang. Dalam dua situasi seperti ini melawan satu situasi, mereka lebih cenderung menang daripada dikalahkan. Ini adalah alasan utama mengapa orang-orang biasa tidak berani menjadi musuh dengan Ghastly Puppet Cult. Bagaimanapun, tidak ada yang ingin berjuang sampai mati melawan boneka simbol yang benar-benar tidak memiliki rasa sakit. Tatapan Lindong menyapu kelompok Ghastly Puppet Cult sebelum berhenti pada orang di tengah. Dia tampak seperti pemuda berusia sekitar 25 atau 6. Dia sangat tampan, dan kulitnya sangat pucat. Senyum tertentu menggantung di wajahnya setiap saat, tetapi ketika senyum semacam ini cocok dengan aura yang mengerikan, itu menyebabkan orang lain menggigil tanpa sadar. Dari bisikan di dekatnya, Lindong menemukan identitas pemuda ini. Namanya Huazong, dan merupakan putra dari salah satu sesepuh yang sesat. Sementara itu, dia juga wali dari Wayang Sakti Great Desolate City, posisi yang sangat tinggi. Energi mental orang ini mungkin tidak jauh dari membuat terobosan ke tingkat master simbol jiwa. Ekspresi Lindong berubah sedikit serius ketika ia merasakan gelombang energi mental samar dari tubuh pemuda itu. Orang ini mungkin sangat dekat untuk membentuk simbol takdir kelima. Jika dia berhasil, dia akan berhasil maju ke tahap master simbol jiwa. Memang ada banyak talenta yang mampu di antara generasi muda provinsi Great Desolate. Namun, Lindong merasa sangat tidak nyaman dengan energi mental menyeramkan yang mengerikan kult mental, meskipun ia tidak tahu mengapa ini serasa begitu. Sementara Lindong tenggelam dalam pikirannya, pria yang dikenal sebagai Huazong mengobrol dengan Mu Qianqian dengan sangat antusias setelah dia memasuki area tempat duduk. Dari kelihatannya, dia tidak menyembunyikan pemujaan di matanya sama sekali, dan sebagai tanggapan, Mu Qianqian jelas tampaknya sering menghadapi situasi seperti ini. Karena latar belakang pihak lain, senyumnya tidak terlihat terlalu intim atau terlalu menentang, cara dia memahami keseimbangan ini sangat mengesankan. Ding, karena area tempat duduk VIP secara bertahap diisi, seluruh area lelang juga praktis meledak. Sebuah suara yang jernih akhirnya terdengar di area lelang, ketika seorang penatua berambut putih muncul di panggung lelang yang luas sambil berseri-seri. Hehe, yang tua ini dikenal sebagai Song Tai, kamu bisa memanggilku Manajer Song. Hari ini, kita merasa terhormat dengan kehadiran semua orang, dan biarkan orang tua ini terlebih dahulu berterima kasih kepada semua orang atas nama aliansi bela diriku.
Senyum yang baik hati tergantung di wajah sesepuh berambut putih itu. Dibungkus oleh Yuan Power yang kuat, tawanya terdengar di seluruh area lelang. Kekuatan Martial Alliance ini tidak lemah untuk berpikir bahwa mereka secara langsung mengirim praktisi tahap Key Creation awal untuk menjadi tuan rumah lelang. Memandangi sesepuh yang dikenal sebagai Song Tai, kejutan melintas di mata Lindong saat dia bergumam. Lindong sudah banyak mendengar salam konvensional ini di awal pelelangan, karenanya ia langsung mengabaikan kata-kata sesepuh itu. Setelah beberapa menit, Song Tai sedikit enggan ketika dia akhirnya berhenti. Tangannya menekan lonceng kecil di depannya, ketika beberapa gadis muda dan pelayan berjalan dengan anggun naik ke panggung pelelangan dengan lempengan-lempengan perak di lengan mereka. Semuanya, ini adalah item pertama lelang hari ini, Fire Cloud Spirit Armor. Armor ini secara pribadi dibuat oleh Tuan Jin dari kota boneka besar kita. Setelah menilai itu, kita telah menentukan bahwa itu telah mencapai puncak treasure simbol kelas rendah. Jika itu dipakai, itu pasti akan menjadi asuransi jiwa tambahan. Untuk item ini, tawaran awal adalah 10.000 pil yuan murni. Penatua berambut putih menerima piring perak itu dan mengangkat kain bordir itu. Segera, armor batin merah muncul di depan mata semua orang. Samar-samar panas yang berapi-api tampaknya dipancarkan darinya. Armor jiwa harta karun batin, menatap baju besi bagian dalam, alis Lindong sedikit terangkat. Dia sangat tertarik pada jenis treasures jiwa defensif semacam ini. Namun, treasures jiwa tingkat rendah tidak menarik perhatiannya. Namun, dia juga mengerti bahwa dengan pil yuan murni yang dia miliki, bahkan jika dia menemukan jenis soul treasure defensif yang baik, itu kemungkinan dia akan kesulitan mendapatkannya. Namun, meskipun Lindong tidak menyukai soul treasure kelas rendah ini, itu masih menarik perhatian banyak orang di sini. Setelah semua, perlindungan baju besi soul treasure batin memang bisa menjamin hidup kamu. Saat orang-orang ini memperebutkannya, harga Fire Cloud Spirit Armor langsung naik dari 10.000 pil yuan murni ke harga 21.000, sebelum akhirnya ditawar karena berhasil oleh saudara Ren. Lindong bersandar di kursinya. Dia mengerti bahwa dimulainya pelelangan hanyalah perjuangan skala kecil, harta yang sebenarnya hanya akan muncul kemudian. Lindong bersandar di kursinya. Dia mengerti bahwa dimulainya pelelangan hanyalah perjuangan skala kecil, harta yang sebenarnya hanya akan muncul kemudian. Dengan sikap ini, Lindong tampak menikmati pertunjukan ketika ia menyaksikan kontes orang lain selama beberapa gelombang pertama artikel lelang. Selama periode ini, dia tidak berpartisipasi sama sekali. Seiring berjalannya waktu, artikel lelang yang muncul di tahap lelang secara bertahap menjadi sangat berharga, sementara suasana di daerah itu juga berubah semakin intens. Di tempat seperti ini, sangat mudah menikmati apa yang dikenal sebagai perasaan menghabiskan uang secara sembrono. Magic Scales Gold Heart, bahan logam yang relatif langka. Ini digunakan untuk menempa harta karun jiwa kelas tinggi. Tawaran awal adalah 5.000 pil yuan murni. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong tiba-tiba terbangun dari malasnya saat senyum muncul di wajahnya. Ini adalah salah satu bahan yang diperlukan untuk mengembangkan tombak surgawi kuno, dan harganya sangat dapat diterima. Meskipun orang-orang yang akan menawar bahan-bahan semacam ini jumlahnya sedikit, masih ada beberapa yang tertarik. Oleh karena itu, dalam beberapa menit singkat, harga tombak emas hati ajaib ini meningkat menjadi 10.000 pil yuan murni. 15.000 pil yuan murni. Suara serak tiba-tiba terdengar di pelelangan, menyebabkan beberapa penawar yang tertarik terkejut. Segera setelah itu, mereka melemparkan pandangan ke arah orang yang disembunyikan oleh topi bambu dan ragu-ragu sejenak. Hanya sedikit orang yang terus menawar untuk itu, tetapi setelah dia segera menaikkan harganya menjadi 20.000 pil yuan murni, mereka dapat memilih untuk menyerah. Seperti orang lain menyerah, tombak emas hati sihir ini berhasil jatuh ke tangan Lindong. Dalam lelang berikut, Lindong sekali lagi menemukan beberapa bahan yang ia butuhkan. Meskipun prosesnya sedikit merepotkan, tetapi ketika dia akhirnya membuang 50.000 pil yuan murni, semua materi ini menjadi miliknya. Saat dia menatap pil yuan murni yang dibuang seperti air, sudut mulut Lindong tanpa sadar berkedut untuk sementara waktu. Jika bukan karena pemerasannya terhadap keluarga Di dan Liu di sepanjang jalan, saat ini dia hanya akan bisa menonton. Meskipun begitu, dia masih menghabiskan 20% dari dana pil yuan murni untuk membeli barang-barang ini. Setelah berhasil menawar semua materi, Lindong menghela nafas lega. Mudah untuk melakukan hal-hal dengan uang di saku kamu, atau jika ia harus pergi dan menemukan bahan-bahan ini sendiri, dewa tahu berapa lama. Saat dia menatap pil yuan murni yang dibuang seperti air, sudut mulut Lindong tanpa sadar berkedut untuk sementara waktu. Jika bukan karena pemerasannya terhadap keluarga Di dan Liu di sepanjang jalan, saat ini dia hanya akan bisa menonton. Meskipun begitu, dia masih menghabiskan 20% dari dana pil yuan murni untuk membeli barang-barang ini.
Setelah berhasil menawar semua materi, Lindong menghela nafas lega. Mudah untuk melakukan hal-hal dengan uang di saku kamu, atau jika ia harus pergi dan menemukan bahan-bahan ini sendiri, dewa tahu berapa lama. Item yang akan kita lelang berikutnya juga adalah Soul Treasure. Hehe, bagaimanapun, itu tidak dapat dianggap sebagai offensive Soul Treasure tetapi defensif, dan hanya dapat disebut sebagai tipe pendukung Soul Treasure. Di panggung pelelangan, penatua berambut putih itu semua tersenyum ketika dia mengangkat kain bersulam di depannya, memperlihatkan tikar doa berwarna kuning tua. Tampaknya ada banyak simbol misterius di atas sajadah, karena samar-samar mengeluarkan jejak energi aneh. Setelah dinilai oleh seorang ahli dari aliansi bela diriku, sajadah ini mampu mengumpulkan pikiran dan menyehatkan energi mental seseorang. Meskipun itu tidak banyak berguna untuk kultivasi Yuan Power, untuk master simbol, itu tidak buruk sama sekali. Setelah mendengar kata-kata ini, beberapa orang yang tidak mengolah energi mental menggelengkan kepala mereka dengan kekecewaan, jelas tidak tertarik pada item ini. Lindong menatap tikar sajadah kuning tua, saat alisnya sedikit berkerut. Dia menyadari bahwa ketika energi mentalnya mencoba menyelidiki objek ini, benda itu langsung dipantulkan kembali oleh sajadah. Agak menarik memang, Lindong bergumam. Hehe, tawaran untuk sajadah ini dimulai dari 40.000 pil Yuan murni. Setelah mendengar harga ini, Lindong dalam hati menggelengkan kepalanya. Meskipun sajadah ini mampu menyehatkan energi mental seseorang, harga ini masih sedikit terlalu tinggi. Lindong, sajadah ini bukan benda sederhana, sepertinya ada sesuatu yang tersegel di dalamnya. Coba dan lihat apakah kamu dapat membelinya, aku percaya itu tidak akan menjadi kerugian bagi kamu. Namun, sama seperti Lindong bersiap untuk menyerah, suara tikus kecil tiba-tiba terdengar di benaknya. Martial Universe Bab 244. Judul, Tikar Sajadah Akumulasi Roh. Oh, pada kata-kata tiba-tiba tikus kecil, Lindong sedikit terkejut, dan segera setelah itu, dia berkonsentrasi pada tikar sajadah kuning tua. Jika sajadah ini benar-benar hanya memiliki beberapa kemampuan bergizi energi mental, itu pasti tidak akan bernilai 40.000 pil Yuan murni. Namun, dari kenyataan bahwa juru lelang telah memberikan tawaran awal yang tinggi menunjukkan bahwa meskipun ahli penilaian dari aliansi marsial tidak sepenuhnya yakin tentang misteri tikar sajadah ini, mereka merasakan bahwa tikar sajadah ini memang memiliki poin unik, dan karenanya, memberikan harga awal seperti itu. Oleh karena itu, penawaran untuk sajadah ini sedikit mirip dengan pertaruhan. Jika seseorang beruntung dan menemukan bahwa sajadah ini memiliki kemampuan lain, ia akan menang, tetapi jika tidak, maka itu akan menjadi kerugian besar. Dengan demikian, setelah mendengar kata-kata tikus kecil, Lindong ragu-ragu sejenak di dalam hatinya, namun, pada akhirnya, kepercayaan yang ia miliki padanya menjadi lebih baik. Meskipun pria ini kadang-kadang tidak terlalu bisa diandalkan, pada saat yang genting, itu bisa dipercaya sampai tingkat tertentu. Mud Prying Spirit Accumulation yang disebut ini dengan jelas menarik beberapa bisikan di area lelang. Lindong bisa merasakan aura energi mental yang tak terhitung jumlahnya menyebar, menyapu tikar sajadah, mencoba mencari tahu apakah ada misteri dalam item ini. Akan tetapi, untuk berpikir bahwa itu dimulai dengan harga yang sedemikian mahal, orang tidak tahu apakah ini disebabkan oleh beberapa poin khusus dari sajadah. Oleh karena itu, beberapa orang mencoba cara mereka untuk menyelidiki itu, namun, penyelidikan energi mental ini tidak dapat mencapai banyak efek seperti Lindong. 41.000 pil Yuan murni. Bisik-bisik di daerah itu tidak bertahan lama, sebelum seseorang melakukan penawaran menyelidik, jelas mencoba peruntungannya. Meskipun 40.000 pil Yuan murni bukan jumlah yang kecil, orang-orang yang bisa mengambil jumlah seperti itu di sini tidak sedikit. 43.000, 45.000. Dengan seseorang untuk memulai penawaran, yang lain segera mengikuti. Namun, mereka tidak menaikkan harga terlalu tinggi. Jelas, mereka sedikit khawatir dengan efek tidak jelas dari sajadah ini. Sementara harganya naik sedemikian rupa, penawaran untuk sajadah secara bertahap mencapai 50.000 pil Yuan murni, dan mengikuti ini, para penawar menjadi jauh lebih berhati-hati. 60.000 pil Yuan murni. Ketika penawaran menjadi jarang, suara lembut dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar, segera menyebabkan beberapa kontestan yang tertarik ditekan. Ketika mereka melihat ke arah sumber suara, mereka menemukan bahwa penawar ini sebenarnya Hua Zong Cult Puppet Ghastly yang duduk di paling depan. Setelah melihat tuan kaya ini bergerak, banyak orang menggelengkan kepalanya tanpa daya, jelas tidak mampu bersaing. Oleh karena itu, setelah Hua Zong meneriakkan tawarannya, pelelangan terdiam untuk sementara waktu, tetapi sama seperti semua orang berpikir bahwa tawaran Hua Zong akan berhasil, sebuah suara tiba-tiba menyela. 70.000 pil Yuan murni. Hua, suara ini langsung menyebabkan kegemparan dalam pelelangan. Satu demi satu, tatapan heran berbalik ke arah suara itu,
dan ketika mereka melihat sosok yang ditutupi oleh topi bambu, mereka langsung berbisik. Kenaikan harga ini jelas menyebabkan Huazong terkejut. Segera setelah itu, alisnya berkerut sedikit saat dia memiringkan kepalanya, tatapan lembutnya memandang ke arah sosok di belakang. Setelah menjadi fokus perhatian semua orang, ekspresi Lindong tetap tenang. Segera setelah itu, pikirannya bergerak sedikit, ketika energi mental yang suram dengan tenang menyebar, tampaknya berniat mengintip wajah di bawah topi bambu. Cih dalam hatinya, simbol jiwa takdir di istana Niwannya sedikit bergetar, ketika gelombang energi mental menyapu, mencerminkan energi mental yang menyelidik. Mata di bawah topi bambu menoleh menatap Huazong, jelas bahwa penyelidikan berasal dari dia. Setelah pemeriksaan energi mentalnya dipantulkan kembali oleh Lindong, Huazong jelas sedikit terkejut saat dia mengeluarkan yang lembut. Segera setelah itu, senyum gembira terbentuk di bibirnya. Seperti ular berbisa, dia melirik Lindong sebelum menarik tatapannya. Seperti suara malas terdengar, 80.000. Peningkatan besar ini menyebabkan wajah banyak orang berubah sedikit. Segera setelah itu, mereka merasa diam-diam iri. Ini adalah orang yang benar-benar kaya, 80.000 pil yuan murni dikeluarkan tanpa berkedip, dan yang paling penting, dia telah menggunakan jumlah yang sangat besar untuk menawar di atas sajadah yang kemampuannya masih belum sepenuhnya jelas. 100.000. Namun, seperti kecemburuan kerumunan muncul, kata-kata Lindong berikut, yang dikatakan dengan suara yang mirip dengan sumur kuno tanpa riak, secara langsung menyebabkan cukup banyak orang terkesiap. Bahkan, Mu Qianqian tidak bisa membantu tetapi menoleh, saat matanya yang seperti bunga persik meliriknya dengan takjub. 100.000 pil yuan murni, tanpa sedikit keberanian, orang tidak mungkin bisa meneriakkan jumlah yang sedemikian tenang dan terkumpul. Tawaran Lindong bahkan menyebabkan wajah Huazong sedikit berkedut sejenak karena matanya berubah sedikit gelap. Namun, dia tidak sekali lagi menaikkan tawaran kali ini. Kadang-kadang membiarkan emosi seseorang memengaruhi keputusan seseorang, tetapi orang harus tetap memperhatikan biayanya. Jika sajadah ini adalah Soul Treasure kelas tinggi, mungkin dia akan sangat tertarik untuk melanjutkan penawaran. Namun, dalam kasus ini, jika ayahnya tahu dia telah menghabiskan 100.000 pil yuan murni untuk membeli sajadah yang memiliki kemampuan tidak jelas, itu akan sangat berlebihan. Tawaran Lindong kali ini tidak diragukan lagi menundukkan seluruh lelang, dan untuk waktu yang lama setelah itu, tidak ada yang berbicara. Setelah melihat ini, penatua berambut putih itu juga sedikit bersemangat ketika dia berteriak beberapa kali, sebelum membanting palu dan menyegel kesepakatan. Sepanjang seluruh proses ini, Lindong tidak bergerak sama sekali. Bahkan nada suaranya tidak berubah sedikit pun. Dari penampilan ini, seolah-olah 100 pil yuan murni tidak berarti apa-apa baginya. Ini menyebabkan beberapa orang menebak faksi besar mana dia berasal. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa di bawah tubuh yang tampaknya tenang ini, leher memerah mengerahkan semua kekuatannya untuk meraung. 100.000 pil yuan murni? Astaga, jika tikar sajadah celaka ini tidak ada gunanya, aku pasti akan membuat kamu membayarnya. Raungan Lindong secara alami ditujukan pada tikus kecil. Sejujurnya, ketika Huazong sebelumnya meneriakkan tawaran 80.000, Lindong sudah berencana untuk menyerah. Menggunakan harga semacam ini untuk bertaruh pada keberuntungan seseorang benar-benar sangat terlalu mengganggu. Namun, tepat saat dia hampir menyerah, tikus kecil terus-menerus mendorongnya. Pada akhirnya, ini menyebabkan dia dengan menyakitkan meneriakkan tawaran pemotongan daging ini. Tentu saja, ketika dia meneriakkan tawaran ini, hati Lindong sudah sangat menyesal. Dia dengan panik berharap bahwa Zhong Hua akan mengajukan tawaran sekali lagi, tetapi apa yang menyebabkan pemandangan di depan matanya menjadi hitam, adalah bahwa pria ini benar-benar menjadi lunak pada saat ini. Pengecut tanpa belas kasihan, Lindong menggerutu dalam hatinya saat dia mengutuk. Setelah 100.000 pil yuan murni ini dibuang, dananya akan praktis menyusut lebih dari setengahnya. Sepertinya dia harus hidup hemat lagi di masa depan. Nak, kamu benar-benar tidak memiliki keberanian atau wawasan. Apa itu hanya 100 pil yuan murni, bahkan Marten kakek tidak bisa memahami beberapa simbol pada sajadah ini. Ini jelas bukan barang biasa. Sementara Lindong berkubang dalam penyesalan, suara tikus kecil penuh dengan penghinaan karena terdengar di benaknya. Kamu lebih baik berdoa bahwa kamu benar, kata Lindong dengan tegas. Di atas panggung pelelangan, mengikuti pelelangan yang sukses dari tikar sajadah akumulasi roh dengan harga yang lumayan bagus, beberapa hal bagus disajikan di atas panggung. Di antara mereka, Lindong melihat seni bela diri yang telah mencapai peringkat 8 tingkat atas. Namun, penawaran yang mencapai 80.000 langsung menyebabkan dia menyerah. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa lagi membeli barang-barang mewah ini. Sekarang tas uangnya secara bertahap menyusut. Dalam beberapa lelang berikut,
Lindong praktis dikurangi menjadi penonton, dengan pengecualian satu kali menjelang akhir ketika dia sekali lagi bergerak menggunakan 20.000 pil yuan murni untuk beli eliksir langka yang dikenal sebagai buah berbintang. Ini adalah salah satu item penting untuk menjinakkan energi mengamuk dalam Toset Beast Fruit. Dengan demikian, Lindong tidak akan mentolerir tidak mengambil tindakan. Setelah 20.000 pil yuan murni ini diambil, itu juga menyebabkan Lindong menjadi sangat miskin. Pil yuan murni yang tersisa tidak bisa lagi digunakan karena dia masih membutuhkan pil yuan murni dalam jumlah yang cukup besar untuk meminta master simbol jiwa untuk meningkatkan halberd tombak surgawi kuno. Dalam 1 jam singkat, dana pribadi Lindong lebih dari 200.000 pil yuan murni sekali lagi telah dibersihkan. Ini menyebabkan dia sangat memahami betapa miskinnya dia di tempat seperti provinsi Great Desolate. Untungnya, meskipun dia telah menghabiskan cukup banyak pil yuan murni, semua yang dibutuhkan Lindong praktis semuanya berhasil dibeli. Saat lelang secara bertahap mendekati akhirnya, artikel yang muncul menjadi lebih dan lebih bernilai, dan semakin tinggi tawarannya, menyebabkan Lindong merasa sangat iri. Puncak dari lelang kali ini adalah Soul Treasure kelas tinggi yang disebut Mysterious Earth Armor. Dikatakan sebagai harta yang telah diturunkan, dan berasal dari dalam tablet Great Wastelans. Harganya mulai dari 120.000 pil yuan murni, dan kekuatan pertahanannya luar biasa kuat. Jika hanya praktisi panggung yuan dan yang memakainya, ia akan dapat langsung mengabaikan serangan praktisi tahap form creation. Bahkan, Soul Tracer ini juga memiliki resistensi tertentu terhadap serangan energi mental. Memakainya tidak diragukan lagi memiliki kehidupan tambahan. Ini menyebabkan mulut Lindong ngiler, tapi tentu saja. Dengan harga tinggi ini, bahkan jika dia tidak akan mampu membelinya, bahkan jika dia harus menjual dirinya sendiri. Pada akhirnya, armor bumi misterius ini dilelang dengan harga 180.000 pil yuan murni, dan penerimanya tidak lain adalah orang yang telah bertarung melawan Lindong untuk tikar sajadah akumulasi doa roh, Zhong Hua. Dengan dukungan dari Ghastly Puppet Cult, pria ini benar-benar kaya. Saat dia menatap pelelangan yang telah mencapai puncaknya, Lindong meregangkan tubuhnya, dan langsung berdiri, menuju keluar area pelelangan. Kali ini, sudah cukup panen, dan sekarang harus pergi untuk meningkatkan tombak surgawi kuno. Jika Ancient Heavenly Scales Halberd dapat ditingkatkan menjadi Soul Tracer kelas tinggi, kekuatan pertempuran Lindong pasti akan naik level.